Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan PPT saya, aliran melalui pipa. Kelompok 7, dosen pengempu, Insinyur Suhendrik Anwar, MT. Nama kelompok yang pertama, Vigo Andrew, nomor BP 2011-03-1001. Yang kedua, Nadia Anifa Putri, nomor BP 2011-03-1004. Yang ketiga, Rahma Olivia, nomor BP 2011-03-1008. Yang keempat, Jupri Maryudi, nomor BP 2011-03-3004. Baiklah, saya akan menjelaskan aliran melalui pipa. Masuk materi 1, pendahuluan. Yang pertama, sistem perpipaan adalah satu sistem yang banyak digunakan untuk memindahkan fluida, baik cair, gas maupun campuran cair dan gas dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sistem perpipaan yang lengkap terdiri atas A. Pipa, B. Sambungan-sambungan dalam kurung fitting, C. Peralatan pipa dalam kurung pompa, D. dan lain-lain. Masuk poin kedua, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas diperoleh dari hukum kekekalan massa, yaitu M1 sama dengan M2, V1 A1 V1 sama dengan V2 A2 V2. Fluida incompressible V1 sama dengan V2, A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana V sama dengan massa jenis fluida, A sama dengan luas penampang aliran, V sama dengan kecepatan aliran. Contohnya, jika kecepatan aliran alir pada pipa berdiameter 12 cm adalah 0,5 meter per second, beberapa kecepatan aliran tersebut jika pipa dikecilkan menjadi 3 cm? Jawabannya, V2 sama dengan A1 V1 per A2 sama dengan Pi diameter 1 kuadrat 2 per Pi diameter 2 kuadrat 2 V1 sama dengan D1 per D2 kuadrat 2 V1 sama dengan 12 per 3 kuadrat 2 0,5 sama dengan 8 meter per second. Poin ketiga, persamaan Bernoulli. 1. Merupakan salah satu bentuk penerapan hukum kekekalan energi. 2. Prinsipnya adalah energi pada dua titik yang dianalisis adalah sama. Ketiga, untuk aliran steady dan fluida incompressible dalam kurung, perubahan energi dalam diabaikan tutup kurung. Persamaan yang diperoleh adalah P1 per VG tambah V1 kuadrat 2 per 2G tambah Z1 kurang HL sama dengan V2 per VG tambah V2 kuadrat 2 per 2G tambah Z2, di mana Z sama dengan ketinggian, HL sama dengan head loss dari titik 1 ke titik 2. Contoh kedua, gambar di bawah menunjukkan aliran air dari titik A ke titik B dengan debit aliran sebesar 0,4 meter kubik per second dan heat tekanan pada titik A sama dengan 7 meter. Jika diasumsikan tidak ada losses antara titik A dan titik B, tentukan heat tekanan di titik B. Penyelesaian, VA per VG tambah VA kuadrat 2 per 2G tambah ZA kurang HL sama dengan VB per VG tambah VA kuadrat 2 per 2G tambah ZA.
VA sama dengan Q per AA sama dengan 0,4 per Pi 0,3 kuadrat 2 per 4 sama dengan 5,66 meter per second. VA sama dengan Q per AB sama dengan 0,4 per Pi 0,6 kuadrat 2 per 4 sama dengan 1,42 meter per second. Maka 7 ditambah 5,66 kuadrat 2 per 2G tambah 0 dikurang 0 sama dengan VB per PG tambah 1,42 kuadrat 2 per 2G tambah 5. VB per VG sama dengan 3,5 meter. Poin keempat, karakteristik aliran di dalam saluran atau pipa. 1. Aliran di dalam suatu saluran selalu disertai dengan friksi. Kedua, aliran yang terlalu cepat akan menimbulkan pressure drop yang tinggi, sedangkan aliran yang terlalu lambat, pressure dropnya akan rendah, akan tetapi tidak efisien. Yang ketiga, kecepatan aliran perlu dibatasi dengan memperhatikan A. Besarnya daya yang dibutuhkan. B. Masalah erosi pada dinding pipa. C. Masalah pembentukan deposit atau endapan. D. Tingkat kebisingan yang terjadi. Kerugian yang terdapat di dalam aliran fluida. 1. Kerugian tekanan dalam kurung pressure drop. Yang kedua, kerugian heat dalam kurung heat loss. Faktor yang mempengaruhi kerugian di dalam aliran fluida. Yang pertama, kecepatan aliran. Yang kedua, luas penampang saluran. Yang ketiga, faktor friksi. Yang keempat, viskositas. Yang kelima, densitas fluida. Grafik Modi. Aliran melalui sambungan-sambungan. Bentuk-bentuk sambungan pada sistem permipaan. 1. Sambungan lurus. 2. Sambungan belok. 3. Sambungan cabang. 4. Sambungan dengan perubahan ukuran saluran. Cara-cara penyambungan pada sistem pemipaan. Yang pertama ulir, yang kedua press, yang ketiga flange, yang keempat lem, dan yang terakhir las. Persamaan matematis kerugian akibat sambungan dalam sistem pemipaan. Delta HM sama dengan K V kuadrat per 2G atau delta PM sama dengan K kali rho V kuadrat per 2. K sama dengan koefisien hambatan minor. Pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka. Kehilangan tenaga. Fluida yang mengalir melalui pipa dapat berupa zat cair atau gas, sedangkan jenis aliran yang terjadi dapat laminer atau turbulen. Aliran zat cair real yang melalui pipa selalu disertai kehilangan tenaga searah dengan aliran. Reynolds. Angka Reynolds mempunyai bentuk RE sama dengan V kali D per V, V sama dengan kecepatan aliran, D diameter pipa, dan V kekentalan kinematik. Sebenarnya angka Reynolds dapat menunjukkan jenis aliran. Aliran laminer apabila RE kecil dari 2000, aliran transisi RE besar dari 2000, kecil dari 4000, dan aliran turbulen apabila RE besar dari 4000. Aliran laminer, filament of the laminar flow RE kurang dari 2000, low velocity, they does not mix with water, fluid particles move in star-like lines, simple mathematical analysis possible, rare in practice in water system. Pipa Q sama dengan V kali A, zat pewarna, guratan zat pewarna,
masukkan licin, bundar sempurna, laminer. Aliran transisi, di mana RE lebih besar dari 2000 dan lebih kecil dari 4000. Medium velocity, dry stream, water in water mixes highly. Pipa, Q sama dengan VA, zat pewarna, guratan zat pewarna, masukkan licin, bundaran, transisi. Zat pipa, Q sama dengan VA, zat pewarna, guratan zat pewarna, masukkan licin, bundar, sempurna. Aliran turbulen. Aliran turbulen, ya, RE lebih besar dari 4000. High vocality, dimixes rapidity and completely. Particle paths completely irregular. Effect motion is in direction of the flow, cannot be seen by the naked eye. Zat pipa, Q sama dengan VA, zat pewarna, guratan zat pewarna, masukkan licin, bundar, sempurna. Aliran turbulen. Soal, air mengalir melalui pipa berdiameter 150 mm dan kecepatan 5,5 meter per detik. Kekentalan kinematik air adalah 1,3 kali 10 min 6 m kuadrat per d. Sedikit tipe aliran. Pipa seragam horizontal. Persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 2 pada gambar di atas sebagai berikut. Z1 tambah P1 per Y tambah P2 per 2G sama dengan Z2 tambah P2 per Y tambah P2 kuadrat per 2G tambah H1. Dengan Z elevasi tinggi tempat, P per Y tinggi tekanan, V kuadrat tinggi kecepatan, bilangan terletak horizontal, tampang lintang, seragam dan tampang aliran penuh, maka Z sama dengan Z dan F sama dengan F sehingga dengan HF adalah kehilangan tenaga. H sama dengan delta P per Y. Pada kondisi lain, di mana tampang lintang tidak seragam dan dada perbedaan tinggi tempat, pipa tidak terpasang horizontal, maka persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 2 pada gambar di bawah adalah sebagai berikut. Z tambah P1 per Y tambah V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 tambah P2 per Y tambah V2 kuadrat per 2G tambah H1. Pipa dengan tampang tidak seragam dan posisi tidak horizontal, di mana garis total, gradien hidraulik, garis referensi. Baiklah, kehilangan tenaga pada aliran laminer. Pada aliran laminer, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekasaran dinding. Selanjutnya, kehilangan tenaga pada aliran turbulen. Pada aliran turbulen melalui pipa, kehilangan tenaga berhubungan dengan tegangan akibat tahanan gesek dari dinding pipa. Pada tahun 1850, Darcy dan Weisbach mengemukakan sebuah persamaan yang dikenal sebagai persamaan koefisien gesek. Pada persamaan di atas, F adalah koefisien gesekan Darcy-Weisbach yang tidak berdimensi. Koefisien F merupakan fungsi dari angka Reynolds dan kekasaran pipa. Untuk aliran laminer,
Koefisien gesek hanya dipengaruhi oleh angka Raynaud dan mempunyai bentuk seperti F sama dengan 64 dibagi RE. Harga F tersebut diperoleh dari dalam praktek, pipa yang digunakan kebanyakan tidak halus, tetapi mempunyai kekasaran dinding. Tahanan pada pipa kasar lebih besar daripada pipa halus. Untuk pipa kasar, nilai F tidak hanya bergantung pada angka Raynaud. Pipa dengan tampang tidak seragam dan posisi tidak horizontal, di mana garis total, gradien hidraulik. Contoh soalnya, pertama, hitunglah kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1.500 meter dan diameter 20 cm apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik, koefisien geseknya sama dengan 0. Baiklah, penjelasan untuk soal nomor 1. Diketahui panjang pipa atau L-nya 1.500 meter, diameternya 20 cm atau sama dengan 0,2 meter, kecepatan atau V 2 meter per detik, koefisien gesek 0,02. Yang ditanya HF atau kehilangan tenaga. Jawabannya HF sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G sama dengan 0,02 dikali 1.500 per 0,2 dikali 2 kuadrat dibagi 2 dikali 9,81, hasilnya menjadi 30,58 meter. Untuk soal nomor 2, diketahui diameternya